Oke, ya. Oke, jadi udah aku record. Mungkin buat teman-teman, misal nanti ada yang mau ditanyakan ataupun mau dibahas, silakan ya. Nanti langsung aja, mungkin bisa di kolom chat ataupun bisa langsung on mic ya, biar untuk mengajukan pembahasan. Oke, yang pertama, langsung ini untuk soal pertama, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini aku udah zoom in, cuman ini nggak terlalu kelihatan kayaknya. Kayak gini ya. Oke. Jadi untuk soal pertama, adalah ini, terkait hari ya. Jika hari ini adalah hari Senin, maka 2012 hari yang akan datang jatuh pada hari apa? Oke, jadi untuk, soal pertama ini, dikarenakan berhubungan dengan hari ya. Jadi, dalam satu minggu, ini kan kita memiliki 7 hari ya. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan, Minggu. Dan di sini di soal ditanyakan bahwasanya 2012 hari yang akan datang, maka di masa depan. Jadi yang akan kita lakukan adalah dari 2012 ini akan kita bagi dulu. Akan kita bagi dengan 7. Untuk operasinya namanya kalau istilahnya di matematis atau matematika ataupun di apa namanya ya, di komputer ya, itu namanya adalah modulus, mencari sisa pembagian dari 2012. Nah, apakah, 2012 ini bisa dibagi oleh 7? Kita belum tahu, maka dari itu kita, melakukan pembagiannya ini. Pembagiannya ya, seperti kalian membagi biasa, tetapi kan terkadang kan kalian, sebentar ya, izin annotate ya. Jadi contoh 2012 gini ya, 2012. Ini kita akan coba bagi. Kita akan coba mencari sisanya. Ini 20, ini 2 ya, ini 14, ini 61, 7, ini 8, 56, dikurangi ini jadi 5, 2, ini 7, 49. Maka sorry sorry ya, tulisannya agak jelek. Maka sisanya adalah 3. Nah, terkadang kan kalian ketika membagikan ada semacam sisanya gini ya. Nah, di dalam modulus atau operasi modulus pencarian sisa itu, ini adalah yang kita, cari di sini, sisa 3 ini. Maka dari itu kalau kita kembali ke dalam soal bahwasanya kita sudah mengetahui nih, sisa modulus atau, sisa pembagian 2012 dengan 7. Mungkin kalian mau bertanya ya, kenapa kok 2012 dibagi oleh 7? Karena, dikarenakan ada total 7 hari ya dalam satu minggu, maka total hari itu dibagi 7 agar kita tahu polanya nanti ke depannya seperti apa. Nah, dari polanya dapatnya dari mana sih, Kak? Polanya ini dapatnya dari sisanya ini. Contoh ya, contoh kan kita udah mengetahui ya bahwasanya, sisanya adalah 3 dan, kita memprediksi masa depan. Prediksi masa depan, maka, semisal sisanya 3 dan hari ini adalah hari Senin, maka ketika sisanya maaf ya, sisanya di sini adalah hari sisanya adalah 0, contoh di sini, sorry, jadi Senin ya, Senin, atau mungkin Kakak ini ya, pakai X. Contoh nih ya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Oke. Ini ya teman-teman. Nah, ketika soal di sini, meminta untuk diketahui bahwasanya hari ini dimulai dari hari Senin, maka sisa pembagian ini ketika sisanya 0, maka dia akan di hari Senin, itu. Jadi ketika diketahui pada soal bahwasanya hari ini adalah hari Senin, jadi ketika sisa pembagiannya adalah 0, maka ini adalah hari Senin. Nah, semisal dikarenakan kita memprediksi masa depan, maka, akan bertambah ya. Jadi ketika sisa satu akan ke Selasa, 2 ini ke Rabu, dan 3 di Kamis. Nah, dan seterusnya sampai dengan sisa 6. Apakah ada sisa 7, Kak? Nggak ada, karena 7 masih bisa dibagi oleh 7, maka dia akan kembali ke Senin, ke 0 ini, gitu. Nah, gitu ya. Jadi, dikarenakan kita udah mengetahui sisanya adalah 3, dan ada 7 hari ya, pola 7 hari, maka jawabannya adalah hari Kamis. Di sini kita secara nggak langsung sudah belajar terkait, modulus ya, dan implementasinya untuk yang hari-hari.
Mungkin contoh-contoh soal modulus, penggunaannya ya juga di sini, seperti, prediksi hari, hari apa, misal hari ini adalah hari Senin, nanti 2012 hari ini hari apa, dan seterusnya. Dari teman-teman, dari teman-teman, Alzina, apakah ada pertanyaan untuk nomor satu? Tidak, Pak. Oke, sudah ya. Ya kalau mungkin contoh lain ya, hari ini kan hari apa sih? Hari ini hari hari Rabu ya? Hari Rabu ya? Contoh hari ini adalah hari Rabu. Ini mungkin kalau mau dicatat boleh. Ini ada recording-nya, nanti silakan langsung cari, lihat sendiri ya. Semisal hari ini adalah hari Rabu, terus, kita mau tahu hari ini kan, tahun ini kan 2024 ya. Hari Rabu, lalu 2024 hari ke depannya itu hari apa? Kembali lagi ke cara kita tadi, 2024 kita bagi dengan 7, ini yang pertama ya. Baginya seperti apa? Ya seperti pembagian biasa, 2024 sini kita bagi 7, terus ini 2, 14, 62, 8, 56, ini sisanya 6 juga ya, 64 berarti ini 9, 63, 1. Maka sisanya adalah 1. Nah, itu ya. Dikarenakan kita hari ini mulai untuk contoh yang selanjutnya itu mulainya dari hari Rabu ya, maka, polanya Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, gitu. Jadi mulainya dari, Rabu. Lalu ketika sisanya dari mana, Kak? Seperti tadi polanya, 0 akan di Rabu, Kamis ada di 1, dan seterusnya. Maka karena kita mengetahui bahwasanya sisanya adalah 1, maka kita tahu juga bahwasanya, 2024 hari ke depannya itu adalah hari Kamis. Itu contoh implementasi yang nomor satu. Oke, itu ya. Mungkin aku lanjut, semoga bisa dipahami ya. Kalau semisal, eee, kalian rasa Kakak, ngomongnya terlalu cepat ataupun kurang jelas, bisa langsung, konfirmasi aja ya, langsung bilang bahwasanya terlalu cepat, Kak, atau perlu dijelasin lagi, Kak, buat bagian tertentu, boleh aja langsung. Oke, lanjut ya, ke yang nomor 2. Jika 2 buah dadu digulingkan sebanyak 36 kali, maka peluang memperoleh mata dadu berjumlah 7 adalah berapa? Oke, pertama-tama kita perlu tahu terlebih dahulu, kita memiliki, 1 dua dadu ya, di mana 1 dadu ini ketika kita lempar gitu, opsi yang, nilai yang akan muncul itu ada 6 kan ya, ada 6 opsi. Apa saja, Kak? Ya dari 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Dari 1 sampai dengan 6. Nah, itu yang pertama. Itu fakta yang pertama bahwasanya kita memiliki 1 dadu dengan opsi 6. Fakta yang kedua yang kita bisa ketahui adalah kita memiliki nggak hanya 1 dadu aja, tetapi 2 dadu. Nah, ada 2 dadu dan kita akan menjumlah, hasil atau ya, hasil dari, nilai pada kedua dadu tersebut, nanti hasilnya akan ada berapa, itu, hasilnya harus sama dengan 7. Nah, karena hasilnya harus sama dengan 7 dan kita memiliki 2 dadu, kita harus, menyesuaikan, mencari terlebih dahulu kemungkinan yang ada, ketika dadu pertama dan dadu kedua ini memiliki suatu nilai, nanti jumlahnya harus berapa. Ini kita bisa list ya. Semisal dadu pertama memiliki nilai 1 nih, memiliki nilai 1, maka otomatis dadu kedua dikarenakan dia harus bernilai 7, maka dia harus bernilai 6. Kenapa kok 6, Kak? Karena di sini 1 ditambah 6 sama dengan 7, gitu ya. Lalu lanjut ke dadu kedua, kan semisal case kedua ya, semisal dia di dadu pertama nilainya adalah 2, maka di dadu kedua dia nilainya akan adalah 5. Kenapa 5? Karena 2 plus 5. Begitu pula di sini, kalau di dadu case ketiga ini ketika dadu pertama 3, dadu keduanya 4, ketika dadu pertamanya 4, dia kembali lagi ke, hampir seperti pembalikannya ya. Jadi, semisal di sini 4, di sini akan 3, ya sama ya seperti yang di sini ya. Lalu di sini semisal di sini 5, dia akan menjadi 2, di sini 2, sama seperti yang di sini ya. Dan yang terakhir ketika dadu pertama 6,
yang didadu setelahnya adalah 1. Itu. Nah, di sini totalnya adalah ada 6 kemungkinan ya, ada 6 kemungkinan dan di sini dikarenakan digulingkan sebanyak 36 kali, maka di sini dia akan muncul sebanyak 6, ada 6. Dia muncul 6 kali. Kenapa kok dari 36? Apa sebenarnya dia di sini dia ini kan hasilnya adalah peluang ya. Harusnya dia di sini adalah 6 dari total kemungkinan. Kita sekarang kemungkinannya kan totalnya ada 6 dan total dari semua kemungkinannya adalah sebenarnya adalah 36. Kok tahu nilainya adalah 36, Kak? Dikarenakan opsi dari dadu pertama itu kan ada 6 opsi ya, 1 sampai 6. Lalu ada 6 opsi juga di dadu kedua, kita kalikan. Maka di sini ketika kita kalikan 6 bagi 36, ini adalah totalnya. Ini sebenarnya adalah totalnya. Akan tetapi dikarenakan di soal digulingkan sebanyak 36 kali, maka di sini hasil dari ini akan dikalikan 36 juga. Dari hasil peluang akan dikalikan 36 juga. Maka hasilnya adalah 6. Semisal di sini di soal tulisannya bukan digulingkan sebanyak 36 kali, tapi sebanyak 72 kali, maka di sini 72 kita bagi dengan 36 dulu, maka hasilnya kan adalah 2 ya. Ini sama dengan 2. Dikalikan 2, maka di sini hasilnya kan 12. Gitu. Tapi karena case-nya di sini dia digulingkan sebanyak 36 kali, maka hasilnya adalah 6. Seperti itu. Iya, itu untuk nomor 2 terkait dadu. Di sini kalian belajar terkait apa? Peluang ya. Peluang dan juga beberapa case yang bisa terjadi ketika di dadu. Itu. 6 kali 6 adalah total kemungkinan dikarenakan masing-masing dadu memiliki 6 opsi. Tuh. Oke, ya, untuk nomor 2. Untuk teman-teman, apa ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Belum ya? Oke, wait. Oke, karena belum ada yang mau ditanyakan. Oke, aku lanjut. Yang nomor 3. Nomor 3 adalah weight ratio. Nah, ini salah bahasa Inggris terkadang lumayan menjebak karena di sini secara bahasanya Kak bisa bilang agak salah. Kita baca dulu ya. Weight ratio harusnya weight ratio of ya. Weight ratio of Santi, Anissa, and Rina is 7 atau 7 banding 6 banding 8. If the weight jika berat dari Rina adalah 12 kilo lebih berat daripada Anissa, then the amount of weight loss. Nah, weight loss is the third chart. Maksudnya apa ini? Harusnya ini kan weight loss itu kan harus artinya kan penurunan atau pengurangan berat ya. Is the third child. Nah, maksudnya dari is the third child ini maksudnya apa? Ini juga kurang jelas juga. Sebenarnya di sini soalnya adalah menanyakan total berat dari semuanya. Dari Santi, Anissa, dan juga Rina. Begitu kalau dari jawabannya ya. Dari jawabannya itu kita disuruh mencari tahu total berat dari Santi, Anissa, dan juga Rina. Nah, ini terkadang kalau soal-soal bahasa Inggris agak berhati-hati juga karena arti dari soalnya terkadang membingungkan. Gitu. Oke, mungkin langsung ya ke pembahasan. Jadi untuk nomor 3 di sini kita cari tahu lebih dulu. Dikarenakan Rina ini lebih berat 12 kilo ya daripada Anissa, kita bisa permisalkan di sini. Jadi Anissa plus 12 kilo sama dengan Rina. Nah, dikarenakan di sini kita adanya semacam perbandingan ya. Nah, semisal ada perbandingan, kita bisa memisalkan perbandingan tersebut menjadi sebuah aljabar. Biasanya di sini X ya. Jadi semisal karena di sini Anissa yang tengah, dia ini adalah yang 6, maka Anissa ini sama dengan 6X. Ini pola yang bukan pola ya. Bobot yang 6X. Lalu untuk Rina ini dia memiliki bobot perbandingan 8, jadi di sini dia 8X.
Dikarenakan kita mengetahui bahwasanya Rina ini sama dengan Anissa plus 12 dan juga Rina sama dengan 8x, maka kita bisa substitusikan Rina di sini yang di kanan ini menjadi 8x. Jadi kita bisa tahu Anissa plus 12 sama dengan 8x. Nah, kita juga mengetahui juga Anissa ternyata dia memiliki nilai 6x. Nah, Anissa di sini kita bisa permisalkan juga, kita bisa substitusikan Anissa menjadi 6x, lalu ditambahkan 12 sama dengan 8x. Dengan ini kita bisa mengetahui nilai dari x-nya. Nilai x ini dari apa sih? Nilai x ini dari pemisahan bobot pada di sini. Jadi kita lanjut ya. Ini 6x plus 12 sama dengan 8x. Kita bisa kurangi yang di kiri ke kanan. Yang di kanan dikurangi 6x, di kiri kurangi 6x. Maka di sini 12 sama dengan 2x. Kita bagi dua ruas, maka x sama dengan 6. Nah, pada perbandingan di sini, kan bobotnya adalah 7x plus 6x plus 8x ya. Ini adalah total dari bobot ketiga anak, maka kita bisa jumlahkan, hasilnya adalah 21x. 21 kali x. Dikarenakan kita sudah mengetahui nilai dari x, maka kita bisa substitusikan di sini, 21, kita bisa kalikan dengan 6, x sama dengan 6 ya. Maka hasilnya adalah 21 kali 6, yakni 126. Jadi jawabannya adalah yang B, 126 kilogram. Itu untuk total 3 anak. Namun ya karena di sini soalnya bahasa Inggris dan juga lumayan membingungkan, jadi harap berhati-hati juga buat teman-teman semisal membaca soal-soal seperti ini. Karena translasinya juga terkadang kurang tepat, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Untuk nomor 3? Tidak, Kak. Belum ya? Aku lanjut dulu Kak gitu. Kita akan masuk ke nomor 4. Oke, jadi di nomor 4 ini ada beberapa istilah-istilah yang mungkin ada yang sudah pernah belajar ataupun masih asing bagi kalian, juga nggak apa-apa. Yang pertama adalah istilah terkait ini ya, upah kotor. Upah kotor ini apa sih Kak? Upah kotor ini adalah upah total. Jadi semisal kalian kayak contoh dikasih uang sama ibunda gitu ya, ibu atau bapak dikasih uang gitu ya, itu adalah upah kotor. Nah, upah kotor ini terkadang, istilah upah kotor ini dia belum dikurangi oleh kebutuhan-kebutuhan lain. Contoh semisal kalian dikasih uang, sebesar 50.000, tapi kalian disuruh untuk beli, sabun dulu di Indomaret contoh ya, beli sabun dulu di Indomaret. Maka upah kotor kalian yang sebenarnya, yang kalian dapatkan itu 50.000 ya mau nggak mau harus kita kurangi dulu dengan, apa namanya, membeli sabun di Indomaret. Contoh sabunnya harganya 15.000 ya, maka 50.000 dikurangi 15.000 jadinya kan 35.000. Maka upah bersih, 35.000 itu adalah upah, yang bisa kalian, simpan gitu lah ya. Contoh kalian apa, orang tua kalian ngasih kalian 50.000 tapi mereka, berpesan untuk membeli sabun dulu, itu. Jadi sisanya bisa kalian simpan. Itu adalah upah kotor dan upah bersih. Upah kotor, upah total sebelum adanya pengurangan dari pajak ataupun dari hal-hal lain juga bisa ya. Upah kotor bulanan ini sama dengan 800 per bulan. 800.000 per bulan. Ini bisa dilihat di sini, 800.000. Dengan pajak penghasilan 18%. Jadi dikarenakan adanya pajak, maka kita harus mengurangi dulu upah kotornya dengan pajak tadi. Sebanyak berapa? Sebanyak 18% dari upah kotor yang diterima. Jadi kita bisa tahu di sini upah bersih bulanan ini sama dengan upah kotor bulanan dikurangi upah kotor bulanan dikali persentase pajak. Berapa persen dari pajak yang diterima. Kita bisa tahu di sini upah bersih bulanan karena upah kotornya kita tahu ya 800.000. Upah kotor bulanan 800.000 juga dikalikan persentase pajak. Persentase berapa sih? Persentasenya kan 18%. Maka 18 per 100. Kenapa kok bisa 18 per 100? Karena 18% ini sama dengan 18 per 100. Itu adalah makna dari persentase. Selanjutnya kita tinggal kalikan aja. Jadi di sini kalian bisa kalikan sendiri. Ini bisa kalian bagi dulu dengan 100, lalu kalian kalikan dengan 18.
Maka nanti hasilnya, upah hasil bersih bulanan sama dengan 800.000 dikurangi 144.000. Lalu di sini kita bisa tahu upah bersih bulanan ini sama dengan 656.000. Nah, dikarenakan di soal dicari upah bersih selama 1 tahun. Sebelumnya kan kita sudah mengetahui upah bersih per bulannya ya. Bulanannya per bulannya adalah 656.000. Maka langkah selanjutnya adalah kita mencari upah bersih per tahun sama dengan upah bersih bulanan dikalikan 12. Kenapa ke 12, Kak? Karena 1 tahun ada 12 bulan. Jadi langsung aja upah bersih 1 tahun sama dengan 656.000 dikalikan 12 bulan. Maka upah bersih 1 tahun adalah 7.872.072. Maka jawabannya adalah yang opsi D. Ya, mungkin dari kalian ada beberapa istilah asing di sini ya terkait upah kotor dan juga upah bersih. Tapi mungkin semoga dari analogi yang kakak berikan tadi terkait pemberian uang ya, itu bisa membantu pemahaman kalian. Oke, jadi untuk nomor 4, ada yang mau ditanyakan atau jelas semua? Tidak, Kak. Oke, jelas ya. Oke, kakak lanjut dulu kalau gitu. Oke, yang selanjutnya ini lebih ke gambar ya. Gambar di samping adalah penampang 10 buah tabung dengan jari-jari 10 cm. Mungkin di sini tabungnya agak kelihatan oval ya, tapi di sini kita asumsikan seperti lingkaran biasa. Ini mungkin karena gambarnya atau bagaimana. Nah, lalu di sini ada panjang tali. Panjang tali apa? Panjang tali yang mengelilingi 10 tabung ini. Itu kita disuruh mencari tahu itu berapa sih panjang dari tali tersebut. Langkah pertama kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa bagi dulu ini ya. Di setiap sudut diketahui bahwasanya di setiap sudut ini talinya ini membentuk semacam lingkaran ya. Bagian dari lingkaran. Bagian dari lingkaran ini sebanyak berapa, Kak? Sebanyak seperempatnya. Kenapa kok bisa tahu seperempatnya? Karena di sini ya. Ini bisa tahu ya, bisa kita lihat sendiri ya. Ini adalah seperempatnya. Lalu itu adalah seperempatnya ya. Lalu kita di sini bisa lihat, maaf di sini bukan 4R ya, tapi 8R. Ini agak typo. Dan di sini bisa diketahui adalah 1R. R ini adalah apa sih, Kak? R ini adalah radius atau jari-jari ya istilahnya kok di bahasa Indonesia. Di sini kok bisa tahu 8R, Kak? Karena di sini kita bisa lihat, bisa hitung satu sendiri-sendiri, ini 1. Dan dalam satu lingkaran kan radiusnya ada 2 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi di sini ada 8 radius. Dan di sini yang samping kanan dan kiri ini ada 1 radius. Oke. Nah, lalu untuk panjangnya bagian di lingkaran ini bagaimana, Kak? Untuk yang di lingkaran ini panjangnya ya membentuk satu lingkaran utuh. Kenapa kok bisa membentuk satu lingkaran utuh? Karena di sini seperempat lingkaran dikalikan 4 ya, karena ada 4 sudut ya. 1, 2, 3, dan 4. Dikalikan 4 kali lingkaran ya, kali lingkaran berarti sama dengan 1 lingkaran utuh. Gimana satu lingkaran utuh? Kita bisa mengetahui rumusnya ya, yakni pi r kuadrat, pi kali r kali kuadrat, r ini radius ya. Pi kali 2r ya, ini untuk keliling ya, sorry. Untuk keliling pi kali 2r. 2r ini apa? Pi kali diameter. Ya, satu diameter ini sama dengan 2 radius. Tuh. Oke, ini yang penjelasannya tadi. Bisa kalian baca sendiri. Ini, oh ya, untuk catatannya ini juga sudah ada di Google Drive. Mungkin dari kalian mau baca-baca sendiri ketika sudah pelajaran juga silahkan banget. Oke. Nah, untuk bagian atas dan bawah panjangnya adalah 8 radius. Ini tadi udah ada penjelasannya ya. Di sini tipe. Lalu untuk bagian samping kanan dan kiri adalah panjangnya adalah 2 radius, sorry ya, 2 radius totalnya. Kanan dan kiri, maka jumlahnya 4 radius. Oh iya, karena di sini kan atas dan bawah. Maka tadi 8 dikalikan 2, hasilnya adalah 16. Lalu untuk kanan dan kiri, yang awalnya adalah 2 radius per sisi ya. Ini dikalikan 2 juga karena ada kanan dan kiri. Jadi totalnya adalah 4 radius. Lalu kita tinggal jumlahkan aja semuanya. Keliling sama dengan, ini yang lingkaran ya. Pi kali 2 kali radius
plus 16 radius plus 4 radius. Ini sama dengan pi kali 2 kali radius tambah 20 kali radius. Nah, terkadang nilai dari pi ini ya tergantung juga dengan soal. Apakah nilai dari pi ini sudah didefinisikan? Biasanya kan 22/7 ataupun ada juga 3,14. Sebenarnya yang 22/7 ini kurang akurat karena nilai dari pi ini dia nggak sama dengan 22/7. Harusnya kan dia di 3,1415 eh 1,9265 kalau nggak salah dan seterusnya. Nah, kalau di apa 22/7 dia nanti hasilnya jadi 3,1428 gitu. Jadi ya beda, bisa dibilang beda, cuman ya itu tergantung juga dengan soal. Tapi lebih apa, lebih afdolnya yang ini, yang langsung 3,14. Ya itu ya. Lalu langsung saja karena kita sudah tahu nilai dari pi berapa, yakni 3,14 dan juga nilai dari radius dijelaskan pada soal, jari-jarinya adalah 10 cm, maka langsung saja kita substitusikan nilai dari pi dan juga nilai dari radiusnya di sini. Baik, di sini kita substitusikan pi-nya 3,14 kali 2 kali dengan 10 ditambah 24 dikali radius, yakni kali 10. Langsung kita sama dengankan 62,8 plus 200, sorry di sini, oh ini bukan 24 ya, tapi 20 ya, 20 radius, 20 kali 10, sama dengan 200, 62,8 tambah 200 sama dengan 262,8. Tuh, itu untuk nomor 6, 5, dan 6 ya. Ini karena mungkin apa, penomorannya agak salah ya ini, agak kurang tepat di sini. Oke, untuk nomor 5, 6, ada yang mau ditanyakan? 3,14 kan dapat dari mana, Kak? 3,14 ini adalah nilai dari pi. Pi ini adalah, misalkan kalau ya nilai dari pi tergantung juga dengan soal. Misal nilai pi-nya sudah didefinisikan 22/7 ya biasanya ya. Kalau kalian ya 22/7 ataupun biasanya juga 3,14. Itu nilai dari pi ya. Itu apa sih? Pi itu adalah simbol dari ini. Nilai dari pi ini. Dia sudah ada nilai sendirinya karena ya memang lumayan unik sih untuk pi ini. Biasanya kan untuk mencari luas lingkaran atau keliling lingkaran itu pakai pi ini. Gitu. Apa ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Udah ya, oke. Lanjut ya. 5, 6 udah. Kita lanjut dulu ke nomor 7 ya. Oke. Jadi untuk nomor 7, soal bahasa Inggris lagi. Residents of Banten. Jadi penduduk dari Banten, Provinsi Banten adalah 25% dari populasi Island of Java, Pulau Jawa ya. Dan juga resident of Banten ini juga merupakan populasi 15% dari populasi di Indonesia. Jadi kita memiliki dua fakta. Banten sama dengan 25% Java atau seperempat dari Java. Lalu juga ada Banten sama dengan 15% dari Indonesia atau 3/20 dari Indonesia. Dikarenakan kita sudah memiliki dua nilai di sini ya, kita bisa langsung substitusikan kedua nilai dari Banten. Sini kita bisa tahu seperempat dari Jawa adalah 3/20 dari Indonesia. Nah, di sini kita bisa kalikan dua ruas. Kenapa kok dikalikan dua ruas? Akar di sini nilai Jawanya jadi bulat ya, bulat 1 ya. Karena di sini seperempat, kita kalikan 4 jadi 1. Yang kanan juga dikalikan 4, jadi 3 di sini dikalikan 4. Lalu di sini hasilnya adalah Jawa sama dengan 12/20 Indonesia. Ini kita bisa apa? Coret faktornya ya. Dari 12/20 kita bisa jadikan jadi 3/5.
di mana 3/5 ini di dalam persentase adalah 60%. Maka di sini kita bisa mengetahui bahwasanya populasi dari Pulau Jawa ini adalah mencakup 60% dari seluruh Indonesia. Itu. Tuh, untuk nomor 7. Untuk nomor 7 ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, belum ya. Oke, sekarang aku lanjut lagi. Untuk nomor 8. Untuk nomor 8 ini PEMDAS biasa ya. Jadi apa? PEMDAS parentesis, eksponen, terusan juga multiplication ya. PEM multiplication, division, addition, subtraction. Oke. Parentesis atau tanda kurung ya. Tanda kurung dikerjakan terlebih dahulu. Dikerjakan terlebih dahulu yang mana? Yang ini. Yang 145 ini. Dikarenakan 145 dalam tanda kurung ini dia nilainya negatif dan juga di depannya ini ada negatif, maka di sini dikalikan ya. Jadi negatif dikalikan negatif dia akan menjadi positif. Maka di sini yang awalnya dia negatif akan menjadi positif, ditambahkan di sini. Nah, lalu misal semuanya ini sudah satu apa ya, sama rata ya. Misal sama-sama plus atau minus, kita bisa langsung kerjakan aja. 560 ditambahkan 145, ini hasilnya adalah 705. 705 dikurangi N ini sama dengan negatif 85 minus 85. Di sini kita bisa apa? Terserah N-nya bisa langsung taruh kanan dulu atau 85-nya taruh kiri dulu. Ini kakak dari 85-nya ditaruh kiri dulu, ditambahkan dari 705 jadi 790. 790 min N sama dengan 0, maka kita bisa mengetahui nilai dari N-nya adalah 790. Tuh. Itu PEMDAS ya untuk nomor 8. Untuk nomor 8 ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Oke, tidak ya. Oke, kakak lanjut ya. Jadi untuk nomor 9. Nomor 9 ini lebih ke apa pengetahuan spesifik terkait prima ya. Kita bisa lihat di soal. Terdapat jumlah dua bilangan prima adalah 1, 2, 3, 4, 5 ya. Lalu hasil kali dari kedua bilangan tersebut adalah berapa? Nah, dari ini kita bisa tahu ya, bahwasanya 1, 2, 3, 4, 5 ini adalah suatu bilangan ganjil. Lalu kita bisa mengetahui juga bahwasanya suatu bilangan itu, misal ini adalah bilangan ganjil ya. Jumlah antara dua bilangan akan menghasilkan ganjil ketika salah satu bilangan adalah genap dan salah satu bilangan adalah ganjil. Lalu kita bisa tahu juga bahwasanya untuk terkait prima ya. Bilangan prima adalah bilangan yang bilangannya hanya bisa dibagi satu atau bilangannya sendiri. Dan bilangan prima yang genap ini hanya satu, yakni 2. Angka 2 ini adalah bilangan prima yang satu-satunya genap. Maka dari itu dapat kita ketahui ya, kedua bilangan prima tersebut yakni adalah 2 dan juga 1, 2, 3, 4, 5 dikurangi 2. Ya, yakni ya 1, 2, 3, 4, 3. Maka selanjutnya adalah kita bisa mengalihkan ya antara 2 dan juga 1, 2, 3, 4, 3. Yakni 1, 2, 3, 4, 3 kali 2 ya sama dengan 24.686. Tuh. Jadi ini lebih ke terkait apa? Knowledge atau pengetahuan dari bilangan prima. Bilangan prima ini bilangan apa saja yang dia hanya bisa dibagi satu dan bilangannya sendiri. Apa saja sih Kak? Contoh kita bisa list ya dari awal ya. Yakni 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, sini 5, 49 enggak, 51 enggak, 53. Nah, terus ini 59, 61, 3, 65, 67, 69 enggak, 71, 73, 77, 79, 83, 85, 87, 89, 91 enggak, 91 itu bisa dibagi 7, 93 enggak, 95, 97, 97. Ini misal ini bilangan prima dari 1 sampai 100 ya. Ini dari segini. Nah, untuk ke atasnya ini dia nggak ada ya bilangan prima ini nggak ada yang genap.
di mana bilangan prima ini yang genap cuma satu ya, ini 2. Ini kalau bisa di list. Semakin besar lagi dia nggak akan ada lagi bilangan prima yang semakin besar lagi. Ya, maksudnya yang bisa di bagi 2. Ya, itu untuk ilmu bilangan prima. Dan untuk ilmu penjumlahan itu dia semisal ketika kita menjumlahkan dua bilangan ya, itu kalau semisal hasilnya ganjil, maka dia bilangan tersebut harus ganjil plus genap. Kalau ganjil plus ganjil, itu dia hasilnya akan genap. Contoh 2 kita tambah 5 ya. 3 tambah 5 ya. 3 ganjil, 5 ganjil, kita jumlahkan hasilnya adalah 8. 8 ini adalah genap. 3 dan 7, 3 ganjil, 7 ganjil, ditambahkan hasilnya adalah 10, di mana 10 adalah genap. Nah, semisal kita jumlahkan ganjil dan genap, 3 plus 2 gini ya. 3 plus 2, 3 ganjil, 2-nya genap, hasilnya akan adalah 5, di mana 5 ini adalah ganjil. Genap selain 2, bisa nggak? Ya bisa juga. Nanti 3 plus 4 gitu, 3 ganjil, 4 genap, hasilnya adalah 7. Ya ini 7 adalah ganjil. Dan nomor 9, ada yang mau ditanyakan? Iya, Pak. Belum ada ya? Oke, oke, aku lanjut dulu berarti. Oke, selanjutnya untuk nomor 10. Ini nomor 10 penjumlahan, tetapi ada unsur bulan dan juga harinya. Hari per bulan. Jadi, kita baca dulu. Umur Rudi 9 tahun plus 11 bulan plus 21 hari. Lalu untuk Andi adalah dia 12 tahun, 3 bulan, dan juga 14 hari. Nah, jumlahnya berapa? Kita fokuskan jumlahkan dulu dari kanan ke kiri ya, dari bagian hari ke bulan lalu ke tahun. Dikarenakan ini per bulan ini memiliki rata-rata 30 hari ya. Jadi langkah selanjutnya adalah kita menjumlahkan hari dan kita bagi dengan 30. Karena satu bulan rata-ratanya adalah ada 30 hari. Nah, kan di sini kita bisa ketahui hari sama dengan 21 plus 14, yakni 35. 35 dibagi 30 hasilnya adalah 1, bersisa 5. 1 di sini, hasilnya di sini akan kita tambahkan pada bagian bulan. Dikarenakan pada satu tahun terdapat 12 bulan, maka bagian bulan akan kita bagi 12. Dimana di sini bulannya adalah 11 plus 3 plus 1. 1 dapat dari sisa ini sama dengan 15. Lalu 15 kita bagikan dengan 12 bulan, maka akan menghasilkan 1, bersisa 3. 1 tersebut akan ditambahkan pada bagian tahun. Jadi 12 plus 9 plus 1 sama dengan 22. Maka hasilnya adalah 22 tahun, 3 bulan. Kenapa kok 3 bulan? Karena di sini sisanya 3 dan 5 hari. Karena di sini sisanya adalah 5 hari di sini. Itu untuk penjumlahan tahun, bulan, dan hari. Konsepnya juga sama, bisa diimplementasikan di penjumlahan jam ya, atau waktu ya. Dari detik, menit ke jam. Itu konsepnya juga sama. Nanti bisa di konversikan juga dari jam juga ke hari. Nanti dari hari kembali lagi ke bulan ataupun ke minggu gitu. Itu juga bisa. Tergantung pada soal. Oke, ya sampai sini. Ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ya. Oke, aku lanjut. Oke, jadi untuk nomor 11. Nomor 11 ini pertanyaan bahasa Inggris lagi, ya. Kita baca dulu. A garment company, perusahaan tekstil ya, perusahaan tekstil membutuhkan 130 meter of fabric. Fabric itu kain untuk membuat 40 jenis baju. Ya, clothing itu baju atau ya, baju lah. Jika terdapat 312 cloth yang ini sebenarnya fabric ya, bukan cloth ya. Meters of fabric di sini, maka berapa banyak pieces of clothing yang bisa dibuat?
Nah, ini kita bisa masuk ke permisalan dulu. Misal 40 clothing, ini bukan sama dengan ya, tapi kita bandingkan dengan 130 meter. Maka di sini kita bisa bagi yang awalnya 40 dan 120 kita bagi 10. Maka untuk 4 clothing kita butuh 13 meter fabrik. Langkah selanjutnya adalah membagi 312 dengan 13. 13 meter. 312 kita bagi 13 hasilnya adalah 24. Hasilnya adalah 24. 24 di sini akan dikalikan kembali dengan 4 clothing. Di sini karena kan permisalan ya. Di sini hasilnya adalah 24 dikalikan 4. Kembali lagi permisalan tadi. Maka dia akan menghasilkan 96. Jadi hasilnya adalah 96 dan jawabannya adalah C. Yang C. 96 pieces. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? 11 ya. Kenapa 312 dibagi 13? 312 dibagi 13. Kenapa kok dibagi 13? Karena di sini untuk membuat 4 clothing, kita membutuhkan 13 meter. Dan di sini 312 adalah berapa banyak meter yang tersedia. Karena di sini kita memiliki meter di sini. Maka di sini 312 kita bagi dengan 13. Menghasilkan 24. Nah, tujuan kita kan tadi kita mau mengetahui berapa banyak clothingnya ya. Kan di sini dari hasil 24 kita kalikan kembali dengan 4 dari permisalan tadi. 24 dikalikan 4 hasilnya adalah 96. Itu mengapa alasan 312 kita bagi dengan 13. Ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Pak. Oke, sudah ya. Oke, sip. Aku lanjut. Nah, ini untuk terkait Romawi ya. Ini lebih ke mengetahui penulisannya aja. Jadi di sini bilangan 2457 ini tulisan di Romawi seperti apa? Teman-teman kita pilih terlebih dahulu bilangan tersebut menjadi 4 ya, 4 bagian. Ada 2450 dan 7. Untuk 2000 dia akan menuliskan mm. Kenapa kok mm? Karena 1000 ini kalau 1000 aja dia akan menuliskan mm, m1. Kalau 3000 dia akan menuliskan m sebanyak 3 kali. Terus ya, kalau 5.000 kakak nggak lupa, cuman itulah untuk yang 2.000 ya. Lalu untuk 400 ini dia 400 di sini dia permisalan dari 500 di min 100. Kenapa kok 500? Karena 500 di sini di Romawi ada penulisannya sendiri ya, ini D. D besar ini ya. D besar min C. C ini apa? C ini adalah century. D ini ya pertengahan abad ya. Bukan dekade. Bukan dekade di sini ya. Tapi lebih ke pertengahan abad. Maka di sini 500 min 100 D min C. Nah, kalau di Romawi dikarenakan D min C, maka dia penulisannya adalah C D ini. Kenapa kok alasannya seperti ini? Ya, kakak kurang tahu mengapa alasannya, tetapi ini lebih ke tata cara penulisan Romawi. Lalu untuk 50 dia akan menuliskan L. L ya, L ini setengah abad 50 tahun. Lalu untuk 7 di sini VII. Kenapa kok VII ya? Karena kalau 1 ini dia akan jadi I ya. Terus 2 II, 3, terus 4 ini dia IV. Terus ini dia 5 akan jadi V. Namanya dia akan jadi VI. 7 ini adalah VII. 8 ini adalah VIII. Nah, kalau 9 dia akan mengambil yang 10. 10 ini apa? 10 ini adalah X. IX. Nah, 10 ya X. Gitu. Itu untuk penulisan Romawi. Ini kakak simpan aja. Mungkin buat penjelasan. Kalau 10 itu X, kalau 100 ini C ya. 50 ini L,
500 ini D. Kalau 1000 ini M. Oke, sampai untuk penulisan angka Romawi, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Kak. Oke, belum ya. Oke, aku lanjut. Ini untuk Romawi. Untuk selanjutnya, untuk nomor 13. Nah, ini untuk beberapa nomor, untuk 13 dan 14 ini, di jawabannya nggak ketemu. Maksudnya, jawabannya tidak ada di dalam opsi. Tapi kalau secara cara, ini sebenarnya kita sudah benar. Kita lihat dulu ya, di soal nomor 13, berbahasa Inggris lagi. Jadi, the length of radius. Jadi, panjang dari radius. Radius itu apa? Radius adalah jari-jari ya, R. Dari suatu base atau suatu alas, ini adalah 7 cm. Lalu tingginya adalah 10 cm. Nah, langkah selanjutnya adalah volume dari objek tersebut adalah berapa? Kita disuruh mencari tahu volume, dan dikarenakan kita sudah mengetahui bahwasanya alasnya ini memiliki radius 7, maka kita bisa mengasumsikan juga bahwasanya alasnya ini dia merupakan lingkaran. Karena dia ada radiusnya adalah 7. Base ini atas ke bawah, dikarenakan menggunakan radius, maka alas bawah adalah lingkaran. Untuk mencari suatu volume, kan adalah kita kan harus mencari luas dari alas dikalikan tinggi ya. Alasnya apa? Alasnya adalah lingkaran. Lingkaran ini rumusnya apa? Rumusnya adalah Pi kali R atau Pi kali R kuadrat. R pangkat 2. R ini adalah apa? R adalah radius atau jari-jari, yakni atau sama dengan 7 di sini ya, 7 cm. Lalu luas lingkaran kita bisa substitusikan Pi kali 7 kali 7 sama dengan Pi kali 49. Nah, ini permisalan Pi kita bisa ambil lagi tadi. Pi sama dengan 3,14. Maka luas lingkaran adalah 3,14 kali 49 sama dengan 153,86. Lalu dikarenakan sudah diketahui alasnya, kita tinggal kalikan juga alas luas dari lingkaran ya. Luas dari lingkaran ada tadi, kita kalikan dengan tinggi. 153,86 kita kalikan dengan 10, maka hasilnya adalah 1538,6. Nah, tapi di sini di jawaban dia tidak ada opsi jawabannya. Coba kita permisalkan Pi, kita permisalkan bukan jadi 3,14 tapi jadi 22/7 ya. Maka di sini dia luas lingkaran akan sama dengan 22/7 dikalikan 9. Maka 22/7 kita akan membagi 7, maka di sini 22 dikalikan 7. Sorry, kalikan 7. Kalikan 7. Karena di sini per 7 akan membagi 49 ya. Di sini 22 kali 7. Maka di sini hasilnya malah jadi bilangan bulat. Di mana di sini opsi jawabannya adalah ada desimalnya. Gitu. Nah, untuk jawaban sementara adalah ini. Meskipun dia tidak apa ada di jawaban, tapi secara caranya, secara kalkulasinya kita sebenarnya juga sudah benar. Gitu. Ya, sampai sini nomor 13. Ada yang mau ditanyakan? Belum ya? Tidak, Kak. Oke, ya. Oke, lanjut. Sekarang nomor 14 ya. Nomor 14, di sini ada perbedaan dalam penulisan ini ya, apa format panjangnya ya. Ini ada meter, ini ada sentimeter. Oke, gitu. Nah, untuk kerangka ini mungkin aku akan coba visualisasikan dengan gambar ya. Kerangka itu kan kurang lebih seperti ini ya. Seperti semacam balok gini kan. Ini adalah kerangkanya. Kita permisalkan di sini yang tingginya ini adalah 3, bawahnya ini adalah 5, di sini adalah 7. Nah, kita hanya perlu mencari tahu berapa banyak dari 1,5 meter ini yang akan digunakan.
Per kerangka atau per sisi ini tadi, ini dia akan digunakan sebanyak 4 kali. Kenapa kok bisa tahu 4 kali, Kak? Karena di sini misal 5 ya. 5 di sini akan digunakan di 1, 2, dan juga atasnya. 3, 4. Untuk yang 3, dia akan digunakan pada tinggi-tingginya ini. Maka di sini kasih garis 2, 1, 2, ya, dan 4. Dan yang terakhir untuk 7, dia akan digunakan sebanyak 4 kali juga. Ini di sini 1, 2, 3, dan 4. Di setiap dari sisi tersebut akan dikalikan sebanyak 4 kali. Itu untuk menyusun kerangkanya. Oke. Sekarang sebelum kita jumlahkan terlebih dahulu, kita harus konversikan dulu dari meter ke sentimeter ya. Dari meter ke sentimeter kita turun dua kali ya. Jadi kita kalikan 100, maka 1,5 meter sama dengan 150 cm. Nah, ini perlu diketahui juga masih panjang-panjang masing-masing yang akan digunakan. Di sini kita sudah tahu tadi 7 dikalikan 4 ditambah 13 ditambah 3 dikali 4 ditambah 5 kali 4. Ini akan sama dengan 28 plus 12 plus 20. Hasil dari penjumlahan ini adalah 60. Nah, dikarenakan yang digunakan adalah sebanyak 60, maka sisanya adalah 150 dikurangi 60 akan menghasilkan 90. Ini adalah sisanya. Akan tetapi di jawaban dia tidak ada opsi 90, meskipun kita secara konsep dan secara jawaban juga sudah sesuai. Maka ini merupakan kesalahan dari soalnya, kalau seperti ini ya. Ya, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, belum ya. Tidak, Pak. Iya. Oke, aku lanjut. Ini untuk tangki. Nah, ini juga salah satu contoh kesalahan soal juga, lebih ke penulisannya. Kita cermati terlebih dahulu ya. Terdapat 3 buah tangki masing-masing berisi solar dengan volume 6,74 meter kubik, 4.250 liter, dan juga 6.000. Kenapa kok 6.000? Karena di sini kita menggunakan titik. Di soal ini menggunakan titik. Penggunaan titik kalau di bahasa Indonesia, penulisan angka itu dipertandakan ketika ada ribuan, jutaan, dan seterusnya setiap 3 angka itu. Nah, sedangkan untuk penggunaan koma ini digunakan untuk desimal. Ya, angka di belakang koma. Itu kalau di bahasa Indonesia. Oke, ini dicermati lebih dulu ya. Lalu jumlah solar dari ketiga tangki itu adalah berapa? Oke. Pertama kita perlu tahu terlebih dahulu, karena di sini opsi jawaban adalah liter semua, maka kita harus konversikan dari kubik tadi ke dalam liter. Kita perlu tahu dulu, 1 liter ini sama dengan 1000 cc. Ya, biasanya kalau kalau tahu terkait motor-motor gitu ya, cc, istilah cc itu adalah itu, sentimeter kubik. Di mana 1 liter sama dengan 1000 cc. Dari MC atau meter kubik ke cc atau sentimeter kubik, dia akan dikalikan sebanyak 1 juta. Kenapa kok 1 juta? Karena dia turunnya 2 kali, dan setiap turun dia akan dikalikan sebanyak 3 nol ya. Nolnya ada 3. 10 pangkat 3. Lalu dari cc dijadikan ke liter, karena tadi 1 cc ini sama dengan 1000 liter, 1000 cc ini sama dengan 1 liter, maka dia akan dibagi kembali dengan 1000. Nah, ini kita kalkulasikan untuk tangki 1, 2, dan 3. 6,74 dikalikan 1 juta dibagi 1000. Ini dikalikan 1 juta dulu. Berarti di sini 6.740.000 dibagi 1000 sama dengan 6.740. Lalu untuk tangki kedua, dikarenakan dia sudah liter ya, maka kita tidak perlu mengkonversikan kembali karena dia sudah formatnya sudah liter. Lalu untuk yang terakhir, yakni tangki ketiga, sebanyak 6.050 ya. Karena di sini dia titik ya kalau di soal ya. Akan dikalikan 1 juta dan dibagi 1000. Hasilnya adalah 6.050.000.000 dibagi 1000, dan hasilnya adalah 6.050.000. Kalau kita jumlahkan ketiganya adalah seperti ini. 6.740 ditambah 4.250 plus 6.050.000, hasilnya adalah 6.060.990. Tidak ada jawaban yang sesuai. Sepertinya ada kesalahan pada soal. Misal tangki ketiga kita jadikan 6.500 ya, 6.050 ya.
atau 6,5, ini pakai koma, maka kalau kita kalikan 6,05 dikali 1 juta dibagi 1000 sama dengan 6.050.000 dibagi 1000 sama dengan 6.050. Jumlahnya adalah 6.740 ditambah 4.250 ditambah 6.050. Hasilnya adalah 10.990 ditambah 6.050, yakni 17.040. Nah, ternyata di sini juga nggak ada jawabannya juga. Nggak ada jawaban yang sesuai. Tetapi yang paling mendekati adalah C. Tapi di sini ya memang kayaknya dari soalnya sudah salah. Karena di sini dia menggunakan koma. Tuh. Nah, itu harus perlu kita cermati ya. Terkait penggunaan koma dan juga penggunaan titik. Oke, ya. Sampai sini nomor 15. Ada yang mau ditanyakan? Tidak. Oke, tidak ya. Sekarang oke, kita lanjut. Oke, untuk nomor 16. Untuk nomor 16 ini lebih ke perbandingan biasa aja. Jadi Arneta kita bandingkan dengan Najla adalah 3:1. Lalu Arneta kita bandingkan dengan Saleh adalah 3:1. Perbandingan dari ketiganya adalah 3:1. Kenapa kok 3:1? Karena semisal ini kita hiraukan ya, yang Saleh kita hiraukan ya. Apakah Arneta Najla perbandingan dari Arneta Najla adalah berapa? Perbandingannya dari keduanya adalah 3:1 di sini. Maka kita tuliskan 3:1. Lalu kita permisalkan juga untuk yang Najla kita hiraukan, jadi yang tengah ini kita hiraukan. Perbandingan dari Arnetla dan Saleh adalah berapa? Adalah 3 dan 1. Maka di sini kita tuliskan 1. Nah, maka dari itu hasilnya adalah 3:1. Ini tidak perlu sampai mengkalkulasikan terlalu lama dan membuang-buang waktu. Tidak perlu. Jadi seperti ini aja sudah cukup dan hasilnya adalah yang D. Yakni 3:1. Iya. Oke, nggak ada pertanyaan kan ya? Oke, kakak lanjut. Nah, untuk ini nomor 17, ini lebih ke apa? Lebih ke menghafal aja sih. Jadi mungkin saran kakak untuk kalian ya, kalau bisa kalian bisa menghafal bilangan kuadrat dari 1 sampai 100. Ini cuma 10 aja kok. Nah, ini kakak tuliskan ya. Bilangan kuadratnya apa aja sih? Ada 1, ada 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 dan 100. Ini 10 bilangan kuadrat dari 1 sampai 100. Nah, kenapa kok minimal menghafal ininya saja? Karena ke depannya, setidaknya dengan menghafal ini, kalian bisa dapat membantu untuk soal-soal seperti ini tadi. Yang awalnya 4.900, ternyata kita bisa pecah di sini. Jadi 49 dikalikan 10. Di mana 49 kita tahu bahwasanya dia adalah bilangan kuadrat 7 kali 7, dan untuk 100 adalah bilangan kuadrat 10 kali 10, maka square root atau akar adalah 70. Kenapa kok 70? Karena kita tinggal ambil 7 dan juga 10. Kita kalikan. 7 kali 10 dengan 70. Ini adalah square root. Square root itu adalah akar ya. Kita disuruh mencari akar. Dari akar dari 4.900 itu adalah 70. Ini Kak sarankan kalau bisa menghafal ini dari 1 sampai 100. Kalau semisal bisa sampai lebihnya ya juga bisa, monggo dipersilahkan. Karena dengan menghafal ini minimal akan membantu kalian dalam perhitungan yang kuadrat-kuadrat. Jadi kalian nggak perlu setiap ada kuadrat kalian tuliskan satu persatu, itu nggak usah. Ini 121, ini 11 kuadrat, 12 kuadrat 144, 13 kuadrat 169, 14 kuadrat 196, 15 kuadrat 225, terus di sini 16 kuadrat 256, 289, 324, terus 361 kalau nggak salah, terus ini 400. Mau naik lagi bisa 441, 84. Nah, ini kalau udah sampai sini kakak sendiri juga sudah agak lupa. Bla terus di sini ada 4, 576, 625, terus ada 626, 676, terus lanjut lagi, terus ada 729. Tuh, gitu. Semakin kalian menghafal lebih banyak ya semakin bagus. Karena nanti akan membantu secara nggak langsung.
Itu ya, untuk bilangan kuadrat. Oke, untuk bilangan kuadrat, nomor 17, ada yang mau ditanyakan? Oke, mungkin belum ya. Baik. Hmm, oke, ya, lanjut. Sekarang untuk nomor 18. Nah, 18 ini bahasa Inggris lagi. Ini tinggal terkait bagaimana kita mengartikan soal. Oke, set the correct answers. Jadi kita sesuaikan jawaban dari N, di mana N ini lebih besar dari 12, dan N ini lebih kecil dari 18. Jika N ini adalah natural numbers itu apa? Natural numbers ini adalah bilangan asli, atau bilangan positif, bulat, bilangan bulat positif, seperti 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi nggak nol ya, nol itu tidak termasuk bilangan natural, bilangan asli. Oke, maka di sini dari 12 sampai apa? N, di mana N lebih besar dari 12, bilangan bulat terdekatnya apa? Adalah 13. Maka 13 termasuk, 14 juga, 15 juga, 16 juga, dan 17. Kenapa kok 17 terakhir? Karena dia N ini tidak boleh lebih besar lagi dari 18. N ini harus lebih kecil dari 18. Dan dia harus bulat. Maka jawabannya adalah ini. Apa? Himpunan dari N ini adalah ada 5 ini, ada 5 angka ini. 13, 14, 15, dan 16. Jawabannya adalah yang A. 16 jawabannya adalah yang A. Ini lebih ke istilah-istilah aja ya. Ini natural numbers. Terus ada real numbers. Numbers ini bilangan real. Ini yang biasanya yang ada desimalnya itu ya. Ini yang ada desimalnya. Ini pasti bilangan real. Lalu ada eh, bilangan bulat ya. Bilangan bulat. Bulat ini dia ya kok bilangan bulat apa? Whole numbers kok bahasa Inggrisnya. Bulat ya, bilangan bulat pasti tahu ya. Ada real numbers, bilangan real, natural numbers, bilangan asli. Terus mungkin ada kalau yang lebih jarang lagi, jarang ditemukan itu adalah imaginary numbers. Ini adalah bilangan imajiner. Contohnya bilangan imajiner ini apa, Kak? Contohnya adalah akar dari -1. Kenapa kok -1 ini adalah bilangan imajiner? Karena suatu akar dari bilangan kuadrat itu dia tidak bisa negatif. Dia tidak bisa negatif. Ketika negatif dikalikan negatif pun, dia kan hasilnya kan pasti positif. Maka akar kuadrat dari -1. Ini dia adalah imajiner. Itu salah satu contohnya. Gitu. Itu untuk nomor 18. Ada yang mau ditanyakan nomor 18? Tidak. Ya, belum ya. Oke, sekarang kita lanjut. Ini mau sebentar lagi Hasan ya. Mungkin silahkan kalau mau ambil minum juga nggak apa-apa. Sekarang nomor 19. Oke, nomor 19. Apa? Perhatikan segitiga di samping ya. Kita sudah mengetahui AB-nya adalah 5, BD-nya 5, dan juga BC-nya adalah 3. Langkah selanjutnya adalah kita harus mencari berapa luas dari segitiga A, B, dan D. A, B, D ini segitiganya berapa? Oke, sekarang kita hanya perlu mencari tahu panjang dari DC ya. Panjang dari DC ini berapa? Kita bisa gunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras ini apa, Kak? Rumus Pitagoras ini misal ada suatu segitiga seperti ini ya. Dengan di sini siku-siku ya. Di sini ada A, di sini ada B, dan di sini ada C. Maka rumus dari Pitagoras ini adalah A pangkat 2 atau A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat. Tuh. C ini, ya itu adalah rumus Pitagoras. Ya, simpelnya. Oke, selanjutnya di sini kita bisa tahu ya, langsung masukkan ke dalam rumus ya. Kita mau cari DC di sini.
Aduh, sorry. DC di sini, DC pangkat 2, ini kita permisalkan A ya. Terus BC pangkat 2 sama dengan DB, DB pangkat 2. Yang kita sudah ketahui nilainya adalah BC dan DB. Dari mana? Dari soal. BD sama dengan 5, kita substitusikan. Dan BC sama dengan 3, kita substitusikan. Sekarang pangkatnya kita pangkatkan ya. Terus di sini DC kuadrat plus 9 sama dengan 25. 9 di sini dikurangi 2 ruas. Jadi berarti di sini yang kanan jadi 16. DC kuadrat sama dengan 16. Lalu DC di sini kita akarkan, hasilnya adalah 4. 4 ini dari mana? Dari ini. Menghafal ini tadi. Jadi kalian akan cepat. Kalian akan tahu. 4 ini adalah 16. Akar dari 16. DC-nya udah ketahui 4 ya. Sekarang luas segitiga ABD adalah berapa? Luas segitiga ABD adalah setengah kali AB kali CD. Mana tadi? Nah, ini. Dia alasnya dikalikan tinggi ini. Nah, tapi kan dia nggak nyambung di sini. Ini nggak apa-apa. Meskipun dia nggak nyambung, dia jika diketahui tingginya, maka kita bisa kalikan tingginya aja. Contoh nih, kakak punya suatu segitiga, kayak menceng gini ya. Agak, ya amburadul gini. Tapi kakak di sini, contoh di sini 5 ya. Tapi kakak di sini tahu tingginya. Tingginya di sini kakak tahu. Tingginya di sini ada 5 juga. Maka luas dari segitiga ini adalah setengah kali alas. Alasnya adalah ini. 5 kali tinggi. Tingginya 5. Maka di sini 25 per 2. Tuh. Tuh ya. Jadi kita mencari luasnya. Langsung aja. Setengah kali AB kali BC. Sama dengan setengah kali 5 kali 4. Sama dengan setengah kali 20. Sama dengan 10. Tuh. Jawabannya adalah 10. Dan jawabannya adalah A. Oke, ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ya, mungkin kita buka puasa dulu ya. Bentar, kakak juga mau ambil air minum dulu. Alhamdulillah. Oke, ya. eh ya, untuk nomor 19 nggak ada pertanyaan ya. Kita tinggal 10 menit lagi aja. Oke. Nah, lanjut dulu ya. Untuk nomor 20. Baik. Oke, untuk nomor 20. Dicari nilai minimum fungsi dari fx itu adalah berapa? Nah,
untuk mencari nilai minimum, ini kita bisa mensubstitusikan atau mencari X, di mana X ini sama dengan min B kali 2A. Ini nilai minimum, dia akan dicapai ketika X sama dengan sekian. Loh, terus AB ini dari mana, Kak? AB ini bisa lihat di sini. Fx sama dengan 3x pangkat 2 plus 6x sama min 24. A-nya ini adalah koefisien dari x pangkat 2. B ini adalah koefisien dari 6x. Dan C ini adalah koefisien dari x pangkat 0 atau 1. Dimana di sini adalah min 24. Langsung aja disubstitusikan di dalam ini ya, target kita, X sama dengan min B per 2 kali A. Maka di sini X sama dengan min 6, B-nya ini adalah 6, di sini jadi min 6, per A-nya berapa? A-nya 3, dikali 2. Maka di sini sama dengan min 6 per 6, sama dengan min 1. Nah, langkah selanjutnya adalah, dari hasil min 1 ini, kita substitusikan kembali ke dalam ini, dalam rumus. X kita substitusikan nilainya dengan min 1. Maka di sini F min 1 sama dengan 3 kali min 1 pangkat 2 plus 6 kali min 1 min 24. Maka di sini F min 1 sama dengan 3 kali 1. Kenapa kok kali 1, Kak? Karena di sini min 1 kuadrat. Maka di mana min kali min, dia hasilnya akan positif atau plus. Ya, makanya di sini 3 kali 1. Dan di sini untuk 6 yang awalnya positif menjadi negatif karena di sini dia dikalikan oleh negatif. Ini min 6 dan juga minus 24. Dijumlahkan aja 3 min 30, terus ini sama dengan min 27. Nah, di mana jawabannya adalah yang C. Ini. Nilai minimum fungsi dari fungsi ini adalah min 27. Tuh. Oke, ya. Nomor 20. Ada yang mau ditanyakan? Ini terkait fungsi ya. Ini mungkin rumusnya agak baru ya bagi kalian. Cuman ini untuk mencari nilai minimumnya. Nah, biasanya kalau ada soal juga disuruh mencari akarnya ya. Akar ini bisa pakai rumus ini, min B, apa ya rumusnya? Saya tulisin di sini. Akar ini adalah min B plus minus akar 4A kali C dibagi 2A. Ini untuk rumus akar. Berakar dari ini. Kalau mau kita coba substitusikan juga boleh. Ini berarti dari fungsi ini kita bisa tahu akarnya ya. Ini kita masukkan berarti min B ini berarti min 6 ya. Kenapa kok plus minus, Kak? Plus minus ini berarti kalau untuk kuadrat ini hasilnya akan ada 2. Hasilnya itu akan ada ketika dia plus dan juga ketika di sini dia plus dan ketika di sini dia minus. Kita coba dulu ketika dia plus ya. Ketika dia plus, ini ketika dia minus. Ketika dia plus, maka di sini min B akan plus, sorry. Min B kita langsung substitusikan ya. Min B di sini 6 ya. Berarti di sini adalah min 6. Kita plus, sorry. Min 6 plus akar dari berapa? 4 kali A. A-nya berapa? A-nya 3. Ini kayaknya min 4 AC deh. Berarti kayaknya min B plus minus min 4 AC. Ini 3 di sini min 24 ya. Ada di sini per 2 kali A. A-nya adalah 3. Di sini kok dikalikan min 6 ditambah min 4 AC, berarti di sini min kali min plus ya, berarti di sini 12 kali 24, berarti 288 per 6. Terus ini square root-nya, akarnya kita akan jadikan 12. Akar 2 bagi 6. Ini kan kita bagi 2, ini jadi 1. Lalu di sini 1 plus 2 akar 2. Ini, dan 6 di bawah kan habis. Ini untuk akar pertama. Lalu untuk akar kedua, bedanya hanya di minusnya aja. Berarti di sini
1 plus 2 akar 2, dan solusi yang lainnya lagi adalah 1 min 2 akar 2. Oh, sorry, ini min ya. Ini karena tadi di sini depannya adalah min. Itu adalah untuk yang rumus akar. Oke. Itu untuk nomor 20, ada yang mau ditanyakan? Oke, belum ya. Oke, kakak lanjut dulu. Mungkin ini nomor terakhir ya. Ya, ini nomor 21. Oke, nomor 21, kita disuruh untuk mencari keliling bank data. Nah, di sini kita bisa tuliskan dulu ya. Jadi di sini kita udah diketahui ada 20 ya. Ini suatu bentuk layang-layang. Di sini untuk 20, ini di sini dia akan sama. Untuk yang atas dia akan sama. Begitu pula untuk yang kanan ini, karena di sini kita diketahui 40, maka di sini kita tahu juga ini 40, ini juga 40. Dan yang terakhir untuk yang 35 ini, dia akan sama di sini. Yang sama, ini akan sama. Nah, kelilingnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Maka ini 20 plus 20 plus 20, ya kan? Lalu di sini 35 plus 35, dan yang terakhir 40 plus 40. Kita jumlahkan, maka di sini hasilnya adalah 40 plus 70 plus 80, hasilnya adalah 110 plus 80, hasilnya adalah 190. Itu adalah hasil akhirnya untuk yang 21. Ini kita pakai apa? Ya, hukum-hukum dari garis paralel. Mana yang paralel dan mana yang dia akan bernilai sama. Oke, itu ya. Untuk nomor 21, ada yang mau ditanyakan? Dan nomor terakhir. Oke, ya, mungkin ya karena belum ada yang mau ditanyakan, untuk 22 dan selanjutnya sampai dengan 36 akan kita lanjutkan besok ya. Dan untuk waktunya, mungkin ya kakak akan usahakan jam 16.15, karena kakak sampai rumah itu kalau nggak macet ya, itu jam 16.15 dari kantor. Misal kena macet ya kemungkinan kayak hari ini tadi sampai jam 4.30 tadi. Tuh. Ya, mungkin itu aja ya buat hari ini. Thank you buat datang ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Misal ada yang mau ditanyakan juga, silahkan langsung tanyakan di grup. Silahkan kalau mau diskusi bareng di grup, silahkan juga. Mau tanya-tanya bareng, nggak usah takut. Karena nanti kakak akan coba bantu terus kalian, misal ada yang kesulitan. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Kakak akhiri dulu ya. Thank you ya untuk teman-teman SD Alzina.